Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'da, alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita membahas tentang fikih, ya. Fikih Syafi'i, Kifayatul Akhyar. Fikih Syafi'i membahas tentang fikih Syafi'i, Kifayatul Akhyar. Fikih Syafi'i, Kifayatul Akhyar. Hah? Gak usah. Yaitu tentang bersuci, ya, tentang bersuci. Tentang bersuci. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal. Membahas tentang air suci. Air suci tidak mensucikan. Suci tidak mensucikan. Airnya suci, air suci, tapi tidak bisa digunakan untuk wudu. Air suci tidak mensucikan. Disebut air musta'mal. Wa huwa al-ma'ul musta'mal. Disebut air musta'mal. Air musta'mal, istilahnya gitu. Air musta'mal. Air musta'mal itu artinya air yang sudah digunakan. Ya, yaitu al-ma'ul musta'mal fi raf'il hadas au izalatin najas idza lam yataghayyar wala zada wasnuhu. Yaitu, ya, maksudnya air yang sudah digunakan, air yang sudah digunakan untuk mensucikan hadas besar, untuk mensucikan hadas, hadas besar, ya, untuk mensucikan hadas, untuk mensucikan hadas. Wa izalatin najas, atau menghilangkan najis, atau menghilangkan najis. Idza lam yataghayyar, selama tidak berubah, ya, atau jika tidak berubah. Jika tidak berubah. Kalau berubah ya jadi najis berarti. Wala zada wasnuhu, dan tidak bertambah beratnya. Tidak bertambah beratnya. Wah, ini angel, ya. Tidak bertambah beratnya. Ya.
air yang telah digunakan untuk mensucikan hadas. Hadas itu apa? Hadas itu bukan najis, beda. Hadas itu buang air, kentut, itu hadas. Jima itu hadas besar. Kalau buang air itu hadas kecil. Apalagi mens, ya kan? Nifas itu hadas besar, kan? Dan kalau hadas besar, mensucikannya dengan mandi junub. Kalau hadas kecil, mensucikannya cukup dengan wudu. Kalau tidak ada air, diganti dengan tayamum, ya kan? Mensucikan hadas bisa dengan mandi, bisa dengan wudu. Itu kalau ada air, selama ada air. Kalau tidak ada air, diganti dengan tayamum. Itulah menghilangkan hadas. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau mensucikan hadas atau menghilangkan najis. Najis apa? Habis digunakan untuk istinja. Najis kan itu, istinja. Atau membersihkan kotoran. Najis, sesuatu yang najis. Selama air itu air bekas itu kan. Air bekas ini air bekas, gampang itu. Selama airnya itu tidak berubah. Berubah apanya berarti? Berubah warnanya ataupun rasanya ataupun baunya. Nanti dulu itu dicatat nanti. Lam yataghayyar itu maksudnya tidak berubah rasanya dan tidak berubah baunya. Wala zada waznuhu dan tidak bertambah beratnya. Nah, ini yang susah ini. Tidak bertambah beratnya. Sangat menimbang. Mengukur ya. Berat kan kadang ke tumpuan kotoran. Misalkan kayak asin kotoran. Beda, nek pasir nggak di sini, pasir tanah nggak di sini. Pembahasan di sini hadas sama najis. Jadi setelah digunakan untuk berwudu atau mandi, mandi kan mungkin ada bekas tadi, bekas Keringat apa nih? atau Daki-daki. jenengan habis hubungan badan kan ada bekas-bekas kan itu. Gitu. Raf'ul hadas atau izalatun najas. Izalatun najas ya habis buang air besar, buang air kecil. Mungkin zaman dulu buang air besar itu di tempat kayak apa namanya danau gitu, waduk gitu atau tempat penampungan air. Zaman sekarang kan lebih mudah ya. Pembahasan ini kan realitanya mungkin zaman itu belum ada kayak sekarang kan itu. Airnya ditampung. Atau nih zaman sekarang ya sumur itu yang masih ada. Kalau yang pakai sumur itu kan termasuk airnya ditampung gitu kan. Sumur mungkin kemasukan apa kecipratan air mandi kita masuk ke sumur kan itu, atau jatuh kotoran kan itu, kotoran hewan masuk ke sumur. Burung terbang mungkin Pak. Ya, kotoran hewan. Misal burung, tikus kan itu, atau tikus mati kecemplung kan itu. Misal seperti itu. Misal seperti itu. Selama tadi airnya tidak berubah. Jadi kalau kemasukan tadi sesuatu yang najis, airnya nggak berubah, maka airnya tetap suci kan itu. Suci tapi tidak mensucikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya ini liqaulihi alaihi salatu wassalam,
Tapi ini fokusnya itu, Mbak, tadi air. Nah, ini intinya air yang habis kadang itu di bak. Orang itu mungkin mandi hadas kan itu, mandi besar kan itu. Atau habis membersihkan kotoran, airnya tercampur ke kulah kan itu. Apakah airnya itu boleh dipakai atau enggak kan itu? Sebagaimana sabda Nabi SAW, khalaqallahu al-ma'u tahuran. Allah menciptakan air. Allah menciptakan air Allah menciptakan air itu suci, tahuran. Tahuran, suci, mensucikan. Jadi hukum asalnya air itu suci, mensucikan. Tahur. La yunajjisuhu syai'. Allah menciptakan air itu suci, tahurun, suci, mensucikan. Air itu aslinya air itu suci, mensucikan. La yunajjisuhu syai'. Tidak ada sesuatu yang menajiskannya atau merubahnya menjadi najis. Tidak ada sesuatu yang menajiskannya. Maksudnya itu merubahnya menjadi najis. Illa kecuali ma ghayyara ta'muhu aw rihuhu, kecuali yang berubah rasanya atau baunya. Atau warnanya, berubah warnanya. 3 itu ya. Berubah rasanya, berubah baunya, atau berubah warnanya. Ya, intinya pembahasan kita ini air bekas. Air bekas tapi masih bersih. Biasanya itu apa ya kebanyakan di sini? Gampang. Terakhir. Ya, bilas untuk membilas apa namanya? Pakaian. Terakhir. Atau mungkin habis nyuci piring yang terakhir, yang masih bersih. Ya, piring ide gila. Si ada lengone kan. Atau habis buat mandi bayi, biasanya gitu. Nah, itu. Seringnya gitu kan, bayi kan ditampung gitu kan, bak kan di ember kan itu. Tapi kan biasanya sabunnya ya keruh gitu kan. Biasanya terakhir kan mending masih bening. Air bekas. Dan perlu diingat ya, ini madhab Syafi'i, perlu diingat. Ini di madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu madhab paling, menurut saya paling ketat, paling kalau menurut paling teliti, paling resian. Hati-hati banget. Iki itu kayak ganti poso barang, ganti poso itu kan. Ramadan ketika menyusui atau hamil itu. Ya, contohnya betul seperti contohnya orang yang hamil, mazhab Syafi'i. Itu teliti banget Syafi'i. Orang yang hamil menyusui itu ada dua jenis. Ada yang sebenarnya masih kuat puasa, ada yang sebenarnya ada yang intinya membatalkan puasanya. Itu ada yang masih dalam kondisi masih kuat puasa kan itu. Ada yang membatalkan puasanya itu karena cemas kan itu. Detail kan itu. Karena ada perasaan cemas, takut kalau janinnya itu takut. Ada yang sebenarnya masih tenang, nggak cemas kan itu. Jadi di situ nanti madhab Syafi'i nanti ada 2 itu. Kalau yang sengaja kan itu,
sebenarnya dia masih kuat kan itu untuk puasa, sengaja untuk bukan berubah ya emang karena itu rukso toleransi. Aku meteng nggak usah ra poso lah aku. Sebenarnya masih kuat kan itu. Ono sing ngono, aku Masih kuat. setengah. Dan janinnya nggak gelisah, dia masih sehat gitu, dia sehat lah gitu, insya Allah. Dia sengaja nggak puasa, yaitu bayar apa namanya denda, bayar fidyah dan puasa kan itu. Ya coba sing ngono kok atur lah enggak aku. Ya karena itu tadi Madhabnya Syafi'i. mazhab Syafi'i itu memang teliti gitu. Sedang kalau yang juga mazhab kan Maliki orang harus aja diganti enggak sedang kalau yang batalnya itu karena nggak mampu, jadi dia puasa ya, tetap puasa. Terus habis itu dia muka kan itu, nggak kuat kan itu. Di tengah-tengah hari nggak kuat, gelisah, takut kalau nanti janinnya kenapa-napa kan itu. Nah itu cukup mengganti puasa, nggak membayar fidyah. Jadi mazhab Syafi'i itu ada dua, ada yang cukup puasa saja, ada yang puasa plus membayar fidyah karena denda. Jadi yang fidyah tok ya. Nek fidyah tok mazhab Syafi'i nggak ada, nggak ada. malah double Ayo. Fidyah dan mengganti. Padahal nek yang lain malah fidyah tok. Ya, karena hamil itu kan ke fisik ya, kurangnya kekuatan fisik. Jadi kan cukup ke fidyah logikanya. hormonnya kan ya berubah-ubah kan Iya, kan logikanya karena fisik gak kuat, ikut bayar fidyah. Terus hati gue poso. berat Ngono. terus ngurmati Bali Tak ngene no. Melek Tapi jeli. enggak berat kok enggak malah jadi berat ngono. Kok gak berat-berat Nek ini kemarin ngene, kan duwe utang puasa terus ketambahan utangnya koyo dadi utangnya ngumpul lu gak tuh sahur-sahur. Sahur menyahur. Nggih, pas bayar pikir tapi enggak Nah, iya. Ya piye karek milih. Dek dianu niku arek. Ya berikutnya, wahal huwa tahurun, apakah air ini suci kan itu, mensucikan. Apakah air ini suci mensucikan? Fihi khilaf, terdapat perbedaan madhab. Mau kok ora ngono ngaji mau ya ngerti. Dikira dicek prei to. ya wis tak cek nek grup paling gak double gak uli kesel maka Ya kemarin guru-guru habis tilek terus nek double dah. Ini sore ya. Ini. Ini kan sampai. ini ikut semua itu gak uli Ika. Nggih. baju Ika kali omari. Mboten nak bonceng. Kalau bonceng Mbak Setiani, mana mungkin dia. Ya sekali. Aku anu ya. Ini kan langsung. Kepot. Sudah nang wes. Mbak Yun dekne ya Terakhir di dhisik dekne langsung kecingkrek dia tak kejar ora kekejar ya Oh enggak, dene nganu ngetutno Mbak Setiani. Aku mau nek Sampean melu. Dulu kabeh. Ya Allah, lak rame. Ngumpule di situ dulu. yang setia. Iya. Ya aku antara metu. Ya, terdapat perbedaan pendapat, terdapat perbedaan madhab ya, khilaful madhab. Bahwasanya tidak suci, anahu ghairu tahur, tidak suci mensucikan. Bahwa tidak suci mensucikan karena para sahabat tidak pernah mengumpulkan air itu untuk digunakan wudhu kedua. Bahwa bahwa tidak suci mensucikan karena dapat perbedaan madhab, bahwa air itu bahwa tidak suci mensucikan kan itu, tidak suci mensucikan
Karena para sahabat li'anna as-sahabah makanu yajma'unahu liyatawaddu'u bihi sanian. Karena para sahabat tidak pernah mengumpulkannya untuk wudhu yang kedua. Nggak ada, berarti nggak ada keterangan. Memang nggak ada memang keterangan itu, nggak ada asar para sahabat air yang bekas digunakan ditampung, terus digunakan lagi, ditampung, digunakan lagi, ditampung. Alhamdulillah ya, Nggak ada. tidak ada kekurangan air, kekurangan air bersih. Tapi ingat, ini madhab Syafi'i. Nanti kalau di madhab yang lain mungkin berbeda. Ada. Berbeda. Bukan ada, jadi nanti ada pendapat yang lain. Nek masalah ini emang nggak ada, emang sahabat mengumpulkan air terus digunakan untuk wudhu yang kedua. Jadi wudhu ditadai ngisore kan itu, terus nanti disimpan lagi untuk nanti nek Wudhu kedua. sholat asar misal duhur, wudhu duhur ditampung sisane, terus nanti asar digunakan lagi untuk wudhu, ditampung lagi untuk nanti wudhu maghrib. Malah repot. Itu nggak ada. Habis buat umur. Lah nek kak wong jaman nek gone angel gambar air. Tapi nanti pendapat yang membolehkan nanti itu berdalil dengan Nabi itu pernah mandi dengan istrinya di satu bak kan itu. Nanti berdalil dengan itu. Contoh seperti itu. Itu kan cara ngono bekas-bekasan kan ono airnya. Ayo coba yang dewe. Mandi berdua sama Kang Masnya. Mandi berdua sama Kang Masmu. Apakah kamu Kemudian bayangkan? waqtalafa al-ashab, para pengikut sahabat para pengikut madhab kan itu. Para pengikut madhab ini ya, madhab Syafi'i ya. Para pengikut madhab berbeda pendapat juga. Berbeda pendapat. Berbeda tentang sebabnya kan itu. Berbeda pendapat tentang sebabnya. Ditegur RT dari dua antar mereka. Orang dino atau ini. Biasa mungkin itu. Pertama, annahu was-shahih yang paling benar. Pertama yang benar, annahu tu'adda bihi fardun. Pertama yang benar karena telah digunakan atau telah dilaksanakan atau digunakan boleh juga, telah dilaksanakan kewajiban dengan air tersebut. Dan kedua, pendapat yang lemah, innahu tu'adda biha ibadah. Pendapat yang lemah karena telah dilaksanakan ibadah dengan air tersebut. Telah dilaksanakan ibadah dengan air tersebut. Kenapa lemah ini? Seandainya alasannya karena telah dilaksanakan ibadah, akhirnya tadi sunnah yang wudhu itu kan ada dua, ada wudhu yang wajib, ada wudhu yang sunnah. Oh iya, kedua ketiganya. Satu basuhan itu, basuhan pertama itu yang wajib, basuhan yang kedua, ketiga itu sunnah. Ya. Jadi yang dimaksud air mustakmal itu yang basuhan pertama. Aneh dari sini, bagus ya, pikir teliti banget. Ya.
Pikiran jelimet banget, teliti banget. Siapa sih ngarang-ngarangnya, Pak? Sama iki. Belasan. Basuhan pertama yang dimaksud di sini yang mustakmal, air yang bekas itu yang basuhan pertama. Basuhan kedua, ketiga berarti airnya masih suci mensucikan. Gitu. Kita jahit berarti. Padahal habis dipakai. Wangi lah, koyo prakteknya wangi. Bisa mbak, kan misalkan mancur kan. Kayaknya ini. Terus digeret-geret nggak tahu. Yura tinggu mbak langsung gini-gini. Enggak, ini praktek ini berarti itu gini mungkin ya. Mungkin loh ya. Jadi dia apa namanya, ada ember satu untuk basuhan pertama, ember kedua ini untuk basuhan kedua ketiga. Kadang bau Ribet. Nggih, praktek ada Nah, angin. iya. Jadi air yang pertama itu mustakmal. Sedangkan air yang kedua masih suci, bisa digunakan lagi. Ya ini solusi buat nganu yang orang yang airnya susah. Daerah gersang. Airnya susah. Ya ini kan gambaran kan. Ini gambaran di zaman dulu itu fikih itu kan air juga memperhatikan menghemat air lah gitu istilahnya. Air susah gitu. Nah, di Indonesia mungkin ini nggak begitu berlaku ya. Di daerah Blora itu nek gersang air loh. susah air. Ini nanti berlaku ketika listrik mati jenengan. Berhari-hari. Biyen kae pernah pisan seminggu Tapi aku ada sumur oleh beribu. Nenek anak sumber ya ora ngaruh. Ya nek orang lainnya ini berlaku nanti kalau Minggu. ini berlaku kalau nanti jenengan langganan PAM juga. Pas langganan PAM Macet. tiba-tiba airnya dimatikan dari pusat. Dari pusat dimatikan. Pernah, Mbak? Pernah digemblek dulu. Oh, digeblek dulu pakai PAM. Kan biasanya tuh ada kayak pemadaman gitu. Digemblek di borongan. Biasanya tuh kayak dari pusat itu dimatikan. Kok gemblek dia? Gemblek. Kuwi ada teh gemblek ciliate. Tak ada itu borong. Kulo SD gemblek. Borongan kan oleh gemblek. Ya, seandainya ini kalau disebabkan karena digunakan ibadah, akhirnya semua dipukul rata. Yang basuhan pertama juga jadi air bekas, yang basuhan kedua, ketiga juga air bekas karena habis digunakan ibadah juga, ya kan? Tapi kalau sebabnya karena digunakan kewajiban, karena sudah dilaksanakan kewajiban, akhirnya yang bekas itu cuma yang pertama, yang dua, tiga tidak menjadi bekas, ya Nen. Gak malah heret-heretan. Kangelan kalau salah. Ya, Saya ini gak ngalami. ya memang tadi kan makanya nih inilah madzhab Syafi'i. Syafi'i itu teliti banget kan itu, detail banget. Dan itu tapi tadi kepikirannya nanti kalau jenengan di kondisi-kondisi seperti itu, kondisi ketika tadi nggak ada air, airnya karena siti antara gue masak, apa tinggo ngombe kan itu, Kok tinggal wudhu. tinggo wudu kan itu, jenengan apa jenengan rebutan air kan itu. Apalagi kalau tinggalnya di kos-kosan kan itu. Dijatah bayi karo bukos. Sedina mek urip pisan. Aku sete macet kula riyen nate. Ket di banyu. Kos. Nggih. Nek saya paham ini realitanya karena pernah di Mesir. Di Mesir itu air itu kayak PAM gitu. Jadi air itu kalau jam 10-an itu udah mati, keran nggak bisa keluar. Oh, berarti sudah di setting gitu. Jam 10-an, Kalau malam. 10 malam. Terus nanti mulai bisa lagi kalau fajar subuh. Nah, itu kalau tidak Semarang zaman gua kos. Mirip ben. Tapi aku wis pinter tak tulang-tulang sing nek tandunan. Nek wis kebiasaane ngono ya harus mau bagaimana lagi piye carane. Nek di Indonesia Nek mendadak gini kebalikannya. Kalau di Mesir itu pemerintah itu memang menekan gitu, penggunaan air itu ditekan. Iya, no. Tapi kalau di Indonesia dikebalikan. Indonesia bukan, Indonesia juga ada penggunaan bensin ditekan. Enggak ada yang menekan, Loh, enggak mau ditekan. Itu Katanya los-losan. contoh bensin itu ditekan kita, harganya mahal loh itu. Oh kan harga Di bukan antara dunia lawan mahal paling mahal. Indonesia paling mahal loh termasuk. Padahal Indonesia itu nganu. Nah, Saudi Arabia ku seliter mau 3.500-an. Toh. Saudi Arabia. Aku pas pertama di Mesir kuliah,
ke sana ke Mesir, itu bensin itu masih 90 kirsh. Enggak sampai 1.000 rupiah. 1 liter. Iya, enggak sampai 1.000 rupiah. Piye aja. Agar diparingi ono terus nek salam dhewe. Nek kono jadi di Timur Tengah bensin itu kayak air kan itu. Kayak di sini, nek di sini bensin itu Padahal kayak justru sumber alamnya banyak sini. Banyak di sini. enggak Mbak, nek minyak enggak banyak sana. Iya, banyak sana. Banyak Timur Tengah Mbak, nek minyak Mbak. Ini ki anu kaya bahan-bahan ngono kuwi Nek lho. Indonesia itu Nikel, ya Indonesia itu terkenalnya itu nikel. Nah, Baterai itu loh untuk buat baterai. Nomor 1 itu Indonesia. Cadangan lah itu makanya Indonesia itu nah batu bara juga gitu. Indonesia itu energinya itu nikel sama batu bara itu nomor 1. Nggak tahu nih aspal nggak tahu. Tapi yang nomor 1 itu nikel. Kan itu diincar sama Elon Musk kan itu Indonesia. Tapi gagal kan itu. Indonesia minta supaya pabriknya itu dibangun di sini kan itu. Tapi Elon Musk-nya nggak mau kan itu. Karena nek pabriknya digawe nek kene, wong Indonesia ini nakal-nakal. Koruptor, korupsi. kotor otake. Yang harusnya keluar harganya murah, jadi harganya mahal. Indonesia kan gitu, bensin kan gitu. Harusnya murah, jadi regane larangnya po. Padahal impor ke konggone luar murah banget. Sebenarnya bisa dijual murah. Mulai menek alhamdulillah nek lancar ono terus. Jadi saya ngalami 3.000 ya, saya ngalami 3.000, terus setengah, 4.000, tambah setengah 6.000, Mau anyar kowe. Kemudian Mau anyar. lanjutnya ya. Kemudian di sini dari perbedaan ini ada faedahnya kan itu. Wa tadhhar faedatul khilaf fi suratain. Dari perbedaan ini ada faedahnya. Ada faedahnya fi surataini. Yang pertama ada faedahnya pertama air yang digunakan untuk bersuci yang sunnah fima istamala fi naflit toharoh, air yang digunakan bersuci yang sunnah seperti memperbaharui wudhu. Nah ini memperbaharui wudhu itu maksudnya jenengan habis wudhu sholat maghrib, seringnya gitu, habis wudhu sholat maghrib terus mau sholat isya, jenengan wudhu lagi kedua kan itu masal gitu, namanya tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Ada juga yang misal seperti ini habis mandi Jumat itu kan laki-laki atau laki-laki ya habis mandi, nah, perempuan jarang. Subuhnya habis mandi, malamnya mungkin habis hubungan badan kan itu. Subuhnya mandi, kan sudah mandi besar ya. Kemudian pas mau Jumatan mandi lagi kan itu. Berarti itu mandi yang sunnah itu kan, mandi yang sunnah, bukan mandi yang wajib. Atau dalam kondisi suci, nggak junub, tapi pas Jumatan mandi lagi kan itu. Pas mau Jumatan mandi itu kan mandi sunnah dia kan nggak junub. Orang Indonesia suka mandi sunnah itu. Soalnya di sini panas. Kayak di sana kayak gak keringetan. Iya. Mana Inggris 2 kali seminggu. Malah nek di Timur Tengah, pokoknya kalau di Timur Tengah, Seminggu 2 kali. nggih. Jadi kalau musim dingin, di Timur Tengah juga ada musim dingin. Kalau di Mesir juga ada musim dingin. Nek pas musim dingin, mandi itu bisa seminggu sekali kan itu. Apa yang dingin? Bahkan kalaupun nggak junub mungkin nggak bakal mandi kan itu. Nggak keringetan sama sekali. Yuk nggak keringetan sama Gak sekali. keringetan beda loh juga. Beda loh. Soalnya aku pernah di Magelang naik turun gunung pas dingin-dinginnya, aku gak keringetan bedak, Mbak. Nggak mungkin itu jenengan pas di musim dingin mungkin mbak. Enggak sih. Musim panas pas itu. Pulang ke sini tuh katanya temen itu nganu, menine luweh ketok ireng tapi aku rumahku juga panas di kono. Maksudnya kayak raine ku ketok lho Mbak nek bekas kayak berkanasan ngoten niku lho. Tapi aku nek ngarani juga
Ya, di sana itu emang tidak lembab. Panasnya itu tidak panas lembab. Panasnya kering. Itu kan Mbak. Iku apa leh panas tapi Kok panas. kan maksudnya itu dingin, panas dingin yang sumuk padha ae. Itu keluar keringat. Pas sampean nek kono panas dingin. Enggak, Mbak, di sana itu Keluar karuan. bener Mbak Ika. Ketika di sana itu saya jadi itu kalaupun berkeringat itu enggak seperti sini pelikat gitu loh. Enggak bau. Ayo enggak pelikat. Tapi airnya tuh nganu kok Mbak. Kayak ngomong teh, aku tekan omah teh kayak ngomong ngono. Sabune iku nae. Wah, komen ngomong aku nek akan bosok nek bojoku ngomong ora iso nganu bosok geger kuat ngomong banget. Nek antene zamane Mbak Jul memang cerita gak kempringan, tapi koyo beda wong aku tuh salin terus kok. Salin terus kok. Apa musimnya itu? Iya, musimnya. Musim. Pas nek Medina memang nganu, koyo ana matahari, ana nganu ning dingin, Mbak. Ning dingine kering nek sikil dumpetek-petek. Nggih nek wonten sing anu masak sikile pecah-pecah. Pecah-pecah. Lambene ku nganti pecah-pecah kancaku itu sing Jakarta. Bersuci yang sunnah tadi udah ya. Seperti Sampean enggak pecah-pecah. Ya, aku mau kaki. seperti memperbarui wudhu, kemudian mandi sunnah seperti yang saya jelaskan tadi, mandi sunnah, wal aksal masnunah, mandi yang sunnah, wal ghuslah atsaniyah wasalisah, dan udah paham? Ada apa namanya memperbarui wudhu, ini sunnah semua ya. Kemudian mandi sunnah, ini senengannya orang Indonesia mandi sunnah. Padahal nggak junub. Orang kalau yang paham syariat, dia paham akhirnya mandi itu kalau wajib, kan itu. Tapi kalau suhu tak ngerti Mbak. Nek Indonesia aku gimana terus. Sedina ping pindho nek itu. Wah, Indonesia. Biasa nek orang pakai air hangat. Loh. Mandi nek kene nganggo banyu biasa, dene perasaane ku mati sih ra karuan. Kalau yang Iki ini aku sebenarnya nggak nganggo banyu biasa, maksudnya lagi nek ngene di Indonesia ini. Ada atas bete. Nek bojoku kadang kasar. ya, ini faedah yang pertama tadi ya. Fa'alas sahih, maka yang benar airnya suci mensucikan. Airnya suci mensucikan. Al-ma'u tohuron, suci mensucikan. Jadi bekas tadi bersuci yang sunnah, airnya itu suci mensucikan. Kas yang kedua dan ketiga kan. Ya, pendapat yang benar kan itu airnya suci mensucikan. Karena apa? Tadi digunakan untuk bukan untuk kewajiban, ya kan? Digunakan bukan untuk kewajiban. Makanya airnya tetap suci mensucikan karena tidak digunakan untuk kewajiban. Jadi air yang digunakan untuk bersuci yang sunnah kan itu, airnya tetap suci mensucikan. Lanjutnya, faedah yang berikutnya, sedang basuhan yang keempat, itu, Buat sampai keempat. ya, basuhan yang keempat, Wih, mau Untuk masuk suaranya. basuhan ya. Tiap sore. Full, Mbak. Mbak, full 1 bulan penuh, Mbak. Full. 1 bulan penuh. Ya Allah. Ini sunat berapa sih? Pasti setan. Aku nggak tahu. Masa aku Ya orang misalkan ngamati kan iso sih nggak tahu boleh misalkan
di my office. Gitu. Mbak Nora nek kono ana tangga anu keras kan itu. Apa ya? Di sana pas di sana kan punya tetangga keras kan itu. Yang Pas manggon kono lho. Pinggang 3. ya. Oma Eyang kan punya tetangga keras kan anu. Iki musik Pindah nek keras. kene ana padha wae Musik tetangga. keras. Jenengan kan pas di sana kan tinggal sama tetangga yang keras. Dek kene diuji gitu, ujiannya nih. Tapi aku kan jarang ke depan ya, selalu di belakang malah enggak di kamar. Jadi enggak begitu ganggu. Dan anakmu sih nek gune kono dak ganggu. Iya, nek aku. Anu dapur kan ora begitu kok. Ya, basuhan yang keempat, airnya suci mensucikan. Pintune pintu dapur. Airnya suci mensucikan. Tohurun, suci mensucikan. Tapi nek bumi dak ora. Ngapain mandek. Jam 5 20. Kenapa coba? Air basuhan keempat suci mensucikan. Pertama karena tidak digunakan untuk kewajiban, ya kan? Yang kedua itu pun bukan syariat, bid'ah kan? Basuhan keempat itu kan bid'ah. Nggak ada emang. 1, 2, 3. Terakhir ketiga. Tapi kadang ada Mbak, orang itu ragu, Kurang mantap terus ditambahi bahkan sampai peng 5 kan itu. Kok tekan kene. Kemudian basuhan yang pertama, ini faedah juga. Basuhan yang pertama ini masih yang pertama Mbak, cuma termasuk faedah-faedah juga. Bojone enggak jancus lho. Enggak kok. Ya wis terserah nggak apa-apa. Wis nikah. Bong. Basuhan yang pertama, Baru pacaran karo wong kaya. airnya tidak suci mensucikan. Payang dong, bobok. Airnya Basuhan yang pertama, airnya tidak suci mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Basuhan yang pertama, airnya suci tidak mensucikan. Detail sekali ya. Basuhan yang pertama itu airnya suci tetapi tidak mensucikan. Basuhan kedua suci mensucikan. Basuhan ketiga suci mensucikan. Basuhan keempat suci mensucikan. Karena basuhan keempat itu karena tidak ada syariatnya kan itu. Basuhan pertama, kenapa airnya berubah menjadi mustakmal? Berarti berubah menjadi mustakmal ya, karena digunakan untuk kewajiban sekaligus digunakan untuk ibadah. Ada dua ilah, ada dua sebab. Kemudian faedah yang berikutnya, air yang digunakan alma alladzi iktasarat bihi alkitabiyah, air yang digunakan oleh orang ahlul kitab, orang ahlul kitab, alkitabiyah, perempuan ya, ahlul kitab wanita kan itu, anil haid, yang haid, kita wanita yang haid. Ini gimana hukumnya? Airnya suci mensucikan. Airnya suci mensucikan. Ringkasnya gitu. Sebenarnya pembahasannya panjang banget. Airnya suci mensucikan. Kenapa coba airnya suci mensucikan? Kenapa? Karena orang kafir kan itu. Airnya suci mensucikan karena kan itu. Mungkin dikasih karena ya, begitu. Karena orang kafir
tidak diwajibkan bersuci dan tidak beribadah, kan itu. Tidak diwajibkan bersuci dan tidak beribadah. Lalu mandinya mandi apa berarti? Maka mandinya hukumnya apa? Mandi kebiasaan, mandi adat, kan itu. Mandi adat atau kebiasaan, rutinitas, mandi rutinitas. Atau untuk kebersihan, mandi kebiasaan atau kebersihan. Mandi untuk kebersihan. Atau hanya untuk syarat, biar supaya suaminya bisa menggaulinya, kan itu. Ini unik juga, air bekasnya orang kafir itu suci mensucikan, kan itu. Kemudian perempuan istri, kan itu, yang gila. Istri gila, haid. Istri gila yang haid airnya, kalau mandi ya, jika mandi airnya sama seperti orang kafir tadi. Airnya sama seperti orang kafir. Istri yang gila, yang haid, jika mandi airnya hukumnya sama seperti orang kafir. Orang kafir tadi, orang kafir wanita. Dah. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, anak kecil. Anak kecil dan orang yang sholat sunnah. Anak kecil dan orang yang sholat sunnah, airnya suci tidak mensucikan, atau air mustakmal, airnya menjadi mustakmal, ringkasnya gitu. Atau airnya suci tidak mensucikan. Udah setengah 6 terakhir ini. Kemudian berikutnya, air yang berpindah dari anggota tubuh ke anggota tubuh lainnya. Air yang berpindah dari anggota tubuh ke anggota tubuh lainnya, dari anggota tubuh satu ke yang lain, gitu aja. Satu anggota tubuh ke yang lain. Paham ya jenengan ya? Dari satu tangan ke tangan yang lain, kan itu. Dari wajah mungkin ke leher, kan itu. Nek ini kan tangan ya, tangan ke tangan satunya, kan itu. Airnya mustakmal, kan itu. Air mustakmal.
Kemudian kalau yang berikutnya, perpindahan air dari telapak tangan ke lengan, kan itu. Perpindahan air dari telapak tangan ke lengan tidak mustakmal. Tidak mustakmal artinya apa? Suci mensu. Perpindahan air dari telapak tangan ke lengan Ini. sama seperti kaki juga, kaki ke apa namanya, ke sini dari telapak kaki misal kita basuh kan itu, perpindahannya ke bagian yang lainnya ini tidak mustakmal. Berarti kan suci mensucikan, suci mensucikan, tidak mustakmal. Kalau mustakmal itu berarti suci tapi tidak mensucikan. Udah sampai sini dulu aja pembahasan kita. Masih ada sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.